Root computer sound. Oke. Baik, kita mulai ya. Nah, hari ini kita akan bahas hygiene dan sanitasi sarana di PIRT. Jadi yang industri yang skalanya kecil ya. UMKM lah ya, kita nyebutnya biasanya. Nah, ini kita ngambil dari slide-nya Badan POM, cuma nanti kita edit dan kita perkaya gitu ya. Nah, pertama mungkin kita coba lihat video ini ya, dan saya nanti mau minta pendapat atau pandangan teman-teman masing-masing jawab ya. Kita lihat bareng-bareng ya. Horas, klik subscribe atau berlangganan. Oke, selamat menonton. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, Pak.
Oke. Nah, dari sini kira-kira apa yang kalian bisa komentari? Sekarang kira-kira teman-teman jadi netizen nih. Jadi bagaimana komentarnya terkait sama tentu saja sanitasi ya, sanitasi industri pangan. Ada yang mau ngasih apa namanya? Ngasih pandang. Halo? Iya, Pak. Ya, gimana? Menurut kamu gimana? Menurut saya, tadi kalau perihal sanitasi, tadi kan habis dikupas gitu ya, Pak ya, singkongnya. Nah, itu pas habis dikupas, itu airnya bukan kayak air mengalir gitu loh, Pak. Jadi emang airnya udah jenuh gitu, udah kotor, terus dia langsung mindahin ke tempat yang baru gitu. Jadi kalau menurut saya harusnya airnya itu mungkin lebih baik mengalir atau dibuat beberapa tahap kalau misalnya emang mau dijadiin satu kayak gitu. Jadi biar sisa kotorannya juga benar-benar hilang gitu. Terus di tempat memasaknya itu kan temboknya emang tanah ya. Jadi kayak gimana ya, kayak nyerap minyak kan kalau dia kan masaknya pakai minyak. Jadi mungkin cipratan-cipratannya gitu jadi nggak bisa dibersihin, jadi kelihatan tadi berkerak banget gitu. Harusan sih kayak lantai gitu sih. Udah itu aja. Thank you. Rama? Dari Rama? Menurut Iya, kamu Pak. gimana, Ram? Gimana? Menurut kamu gimana tadi? Kalau menurut saya sih, saya kurang dapat yang jelek-jeleknya sih, Pak. Saya tadi ngelihatnya ngelihat yang bagusnya. Boleh, nggak apa-apa. Apa yang yang pas menurut? ada yang jeleknya sih ada sih. Yang kayak pas mindahin kupasan kentangnya tuh. Di situ kan airnya tumpah ke lantainya gitu. Saya kira itu bakal bahaya karena licin gitu kan lantainya. Terus ketika memasak, yang tukang masaknya nggak pakai APD itu tangannya nggak pakai sarung tangan atau pelindung gitu, takutnya kecipratan minyak. Ya. Terus tadi juga bagus sih ada himbauan untuk menjaga kebersihan. Berarti kan pihak pengusahanya itu menerapkan gitu loh, mengutamakan kebersihan dalam produksinya. Terus APD-nya juga lengkap sih tadi ketika packing tuh. Ya. Itu sih, Pak. Sortir gitu ya, tempat tadi Ya. sortir ya. Oke, iya menarik ya. Masih atau ada yang mau lagi? Cita, coba. Menurut kamu gimana, Cita? Ini 3 orang ya perwakilan. Menurut saya udah dari awal sampai akhir sih maksudnya udah bagus untuk sanitasinya, cuman kalau menurut saya sebaiknya dari yang mulai pemegangan bahan, udah penyentuhan singkongnya itu lebih baik udah pakai sarung tangan gitu, Pak. Terus Kenapa? Kenapa mesti dari awal? Itu maksudnya pas raw material ya? Tapi pas singkongnya udah selesai dikupas gitu loh, Pak. Oh, Pas pas udah sudah ke selesai dagingnya, dikupas. lebih baik tuh yang emang pengen megang bahannya itu lebih baik udah pakai sarung tangan. Jadi kan biar steril kayak gitu. Takutnya kan dia megang alat-alat yang lain, terus lupa, terus langsung megang bahannya. Terus yang pemotongan singkongnya sih lebih alatnya sih kok ini dibersihin kayak gitu aja sih, Pak. Tapi untuk sejauh itu udah lumayan. Oke, sip. Terima kasih. Iya, jadi menarik ya. Maksudnya dari apa namanya? Kita di masyarakat memang nggak bisa menyamakan semuanya itu kayak industri yang besar yang punya apa namanya sumber daya yang sangat banyak untuk
apa namanya, untuk menjaga semua dari awal sampai akhir itu benar-benar terjaga gitu ya. Cuma memang di UMKM itu tadi kalau kita lihat ya bersama-sama, memang begitu setelah selesai digoreng, itu kita lihat ada perbedaan penanganan ya, teman-teman notice ya. Jadi tadi Rama juga bilang sejak setelah digoreng itu mulai semuanya pakai masker, kemudian pakai sarung tangan segala macam. Nah itu jadi apa namanya menarik tuh, karena memang kalau kita ngomongin CCP, teman-teman udah belajar CCP belum ya? Critical Control Point. Pak. Belum pernah belajar ya? Nah, jadi titik kritisnya itu memang berada saat penggorengan ya, karena pas di penggorengan itu dengan suhu tinggi, semua mikroba atau bakteri yang ada di singkong itu otomatis dia mati semua di situ, gitu ya, dan membuat singkongnya jadi kering. Itu kadar airnya pasti jadi rendah, karena kalau nggak rendah pasti nanti alot dimakan, bukan keripik ya, gitu. Nah, jadi dari tahap situ kemudian UMKM yang tadi ini apa namanya mulai APD-nya jadi lengkap gitu ya. Nah, itu sudah tepat ya. Jadi apa namanya? Ya di tengah segala keterbatasan, tapi bagaimana cara mereka memperlakukan makanan setelah selesai titik kritisnya itu apa menjadi sangat kritikal gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti, nah kan teman-teman nanti akan coba melihat UMKM atau pedagang yang ada di sekeliling teman-teman, kemudian bisa memberikan saran gitu ya. Nah nanti sarannya boleh seperti yang akan kita bahas di perkuliahan ini gitu ya, dan teman-teman tadi juga udah betul semua tuh, jadi oh harusnya begini-begini gitu ya, tapi nanti mungkin bisa dikasih penjelasan kenapa harus begitu, kenapa kira-kira apa efeknya dan lain sebagainya gitu ya, nanti kita belajar lebih detail. Baik, nah kemudian sekarang saya mau tanya, menurut teman-teman, mana yang kualitasnya lebih baik? Yang kiri apa kanan? Kiri tuh ya sebut saja makanan di hotel ya. Kalau yang di kanan tuh warteg. Tadi yang belum jawab siapa nih? Rehana. Rehana belum ya? Belum, Pak. Mana? Kira-kira mana yang menurut kamu kualitasnya lebih baik? Yang kiri, Pak, yang restoran. Kenapa? Karena pasti lebih memperhatikan kebersihannya, udah gitu bahan-bahannya juga diperhatikan. Terus dapurnya kemungkinan besar jauh lebih bersih daripada warteg gitu, Pak. Oh, gitu ya. Kualitas ya, ini ngomong kualitas ya. Kualitas. Oke. Nabila, gimana Nabila menurutmu? Iya Pak, kalau menurut saya dari kualitasnya, dari segi misalnya kayak rasanya atau harganya, sanitasinya juga Pak, semuanya ya Pak. Terserah kamu. Kalau menurut saya sih, kalau dari segi kita pun nggak tahu juga Pak, di restoran mahal pun kadang kan dia pakai resep profesional juga ya, tapi kan pasti sanitasinya mungkin udah di apa sih, ada khusus yang benar-benar yang memperhatikan sanitasi dari si restoran itu sendiri. Sedangkan kalau di warteg itu kan main asal aja loh Pak, kayak bekas wajan aja kadang suka dicampur-campur, bekas goreng apa aja kadang suka dijadi campur aduk kayak gitu sih Pak. Sampai lebih mendingan di restoran walaupun harganya mahal. Oke. Iya. Thank you. Iya Pak. Nah, kalau ngomongin kualitas sebenarnya apa namanya,
kualitas itu kalau dari definisinya itu ini ya, apa namanya, sesuai dengan ekspektasi dari si konsumennya. Jadi keduanya sebenarnya memiliki, sebenarnya kita nggak bisa bilang mana yang kualitasnya lebih baik karena setiap konsumen itu punya apa namanya, punya preferensi dan itu perbedaan gitu ya. Nah, cuman nanti terkait sama sanitasi, jangan salah juga gitu ya, bahwa ya mungkin memang kebanyakan kita makan di warteg atau apa segala macam itu memang jauh lebih ini ya, lebih apa namanya, sanitasinya tidak lebih baik dari yang di sebelah kiri. Tapi jangan salah, maksudnya bisa jadi, bukan bisa jadi ya, maksudnya sebagian besar harusnya warteg itu juga sudah, apalagi kalau masakannya fresh terus gitu ya, kemudian dia natanya juga bagus gitu ya, segala macam gitu ya. Nah itu sebenarnya juga bisa ada celah untuk bisa kita katakan sanitasinya juga baik gitu ya. Jadi jangan dan apa namanya, jangan berasumsi negatif dulu gitu terkait dengan sanitasi yang ada di skala UMKM gitu. Jadi poin saya adalah walaupun itu UMKM gitu ya, walaupun itu skala kecil, skala industri rumah tangga gitu ya, tetapi karena ini menyangkut makanan, maka kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa memandang sebelah mata dan tidak bisa meremehkan juga gitu ya. Dan bisa jadi kualitas sanitasinya sama dengan yang ada di sebelah kiri di apa yang di restoran yang besar gitu ya. Jadi dan kita masih ada peluang gitu ya. Kayak misalnya siapa tahu nanti teman-teman bikin apa kelasnya warteg kaki lima gitu ya, tapi sanitasi dan kualitasnya itu bisa setara hotel bintang 5 gitu ya contohnya. Jadi maksud dari saya adalah jangan sampai kita just udah ngejudge duluan bahwa yang di sebelah kanan itu tidak lebih baik dari yang sebelah kiri. Tapi sebagai anak pangan itu kita bisa memberikan edukasi atau kita malah bisa membuat usaha yang walaupun itu skalanya rumah tangga atau kecil tapi bisa kualitasnya bisa memenuhi standar yang terbaik. Oke ya, jadi nah sanitasi itu sekali lagi kita mencegah penyakit dan menghilangkan kontaminasi ya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, dengan demikian kita akan meningkatkan mutu ya, meningkatkan mutu industri tersebut. Kemudian tentu saja melindungi masyarakat karena tentu saja yang makan di tempat kita atau konsumennya tersebut itu merasa aman, nggak ada yang keracunan segala macam gitu ya. Dan pengendaliannya bisa terpadu ya. Nah, sumber kontaminasi kalau di skala industri rumah tangga sama dengan sumber kontaminasi yang sudah dijelaskan di perkuliahan sebelumnya ya. Jadi mulai dari ada pekerja, hewan, lingkungan, bahan makanan lain, kemudian ada kontaminan lain. Kita akan bahas ya. Nah, ini kita masuk ke industri yang lain, industri tempe. Nah, teman-teman diminta ini sekarang coba catat ya, kira-kira kontaminasi apa saja yang teman-teman mungkin bisa ditemukan sepanjang proses di sini. Oke? Ngerti ya? Jadi teman-teman coba identifikasi kira-kira selama nanti, kan nanti saya putar ya videonya, kemudian nanti kita lihat menurut teman-teman kontaminasi apa saja yang mungkin ada di produk selama proses dan lain sebagainya. Oke, kita coba lihat. Sudah ready semuanya ya? Sudah, Pak. Oke. Belum ada catatan pasti kapan tempe mulai ada di Indonesia. Menurut Ong Hok Ham, suaranya kurang.
Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Seorang sejarawan, penemuan tempe berhubungan erat dengan produksi tahu di Jawa karena keduanya dibuat dari kacang kedelai. Tahu sendiri dibawa oleh orang Tiongkok ke Jawa yang mungkin sudah ada sejak abad ke-17. Tempe adalah sumbangan Jawa untuk dunia. Menurut Andreas Marioto, seorang wartawan spesialis sejarah pangan, tempe merupakan makanan kerakyatan karena diciptakan oleh rakyat, bukan istana. Namun sekarang tempe tak lagi makanan rakyat saja. Pamor tempe makin meningkat, kini tempe dimakan oleh siapa saja. Bergeser sebentar di kawasan Bogor, tepatnya di Jalan Celendek Raya. Saya sudah membuat janji dengan Pak Suhairi, pemimpin Kopti, Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia Kabupaten Bogor. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Beno. Terima kasih datang di Bogor. Iya, mau ini, Pak. Ini kan Kopti, saya pengen tahu soal tempe. Katanya produksi tempe juga sih, Pak? Iya, baru tahu ya? Oh, iya dong. Ayo kita lihat. Pengen tahu. Iya. Boleh. Iya. Siap. Wah, tinggi juga ya, Pak, gedungnya. Lumayan tinggi nih. Pak Heri, Kopti sendiri artinya sebenarnya apa sih? Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia. Itu dari tahun kapan, Pak? Kalau berdirinya tanggal 2 November 80. 80 ya? Wih, udah lama ya? 38 tahun. Itu personilnya ada berapa anggotanya? Kalau anggota ada 1.397. Wah, banyak sekali ya food lover. Nggak heran kalau tempe ada di mana saja. Semua, boleh nggak kita lihat pabriknya? Boleh. Katanya itu higienis banget ya? Ya, Nah, kata ini. orang begitu. Siap, lihat Ya. mana Pak? Sini. Siap. Ayo Pak. Ya. Pabrik tempe milik Kopti Kabupaten Bogor ini diberi nama Rumah Tempe Indonesia. Pabrik ini cukup modern loh food lover. Seluruh peralatannya berbahan stainless steel dan pengolahannya pun rapi dan higienis. Ya, jadi tahapan awal untuk pembuatan tempe, yang pertama kita melakukan sorting. Jadi sortir ini untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwa di dalam bahan baku kedelai itu tidak boleh ada benda-benda lain atau barang-barang lain selain kedelai. Oh. Nah, sorting ini bisa dilakukan melalui ayakan ya. Oh, diayak. Ini ayakan ini lebih praktis karena nanti kedelai-kedelai yang kotor yang di bawah, kedelai-kedelai yang kecil itu juga bisa ke bawah. Jadi kalau untuk tempe memang diperlukan butiran yang sama, warna yang sama, maka tempenya itu akan lebih bagus. Setelah melewati proses pemilihan biji kedelai, tahap selanjutnya proses pencucian. Kayak semua pakaian food lover, biji kedelai juga perlu dikucek. Biji kedelai yang mengapung ini adalah biji kedelai yang mati. Biji mati ini harus dibuang. Selanjutnya, biji kedelai harus menjalani proses perendaman pertama selama 2 jam dan kemudian direbus. Kedelai yang telah direbus lalu masuk proses rendaman kedua. Proses perendaman kedua ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni 20 jam. Proses selanjutnya adalah pemecahan biji kedelai menjadi 2 bagian. Ini dia salah satu mesin pemecah biji buatan Kopti Kabupaten Bogor. Mesin ini juga banyak dibeli para produsen tempe supaya lebih praktis dan menghemat waktu. Masih ada tahapan selanjutnya, yakni memisahkan biji dan membuang kulitnya. Kemudian biji dicuci kembali. Proses pencucian ini disebut dengan istilah blanching. Tujuan blanching untuk menginaktivasi enzim, melunakkan jaringan dan mengurangi kontaminasi mikroorganisme yang merugikan. Tahap berikutnya ini adalah peragian, ya. Ini yang udah disortir tadi. Peragian ya, setelah disortir ulang, kemudian kita ragiin, dan ini udah kondisinya udah kering. Oh gitu. Jadi kita pakai ayakan tuh supaya bisa sebarannya tuh bisa rata. Jadi bikin tempe juga harus dengan hati, kalau nggak dengan hati. Jadinya nanti beda ya, jadi tahu. Nggak beda lagi itu. Salah satu keunggulan tempe dari Rumah Tempe Indonesia adalah keawetannya. Biasanya tempe hanya tahan 1 hingga 2 hari. Tempe di sini bisa tahan 3 hingga 4 hari dan bahkan sampai 7 hingga 10 hari jika disimpan di dalam kulkas. Di sini ada berbeda, Mas. Sebenarnya diayak dulu nih. Oh, diayak lagi? Diayak ini kita untuk memastikan, jadi kalau di kedelai ya,
Di kedelai itu kan ada tunas. Ini tunas itu yang kecil-kecil. Ini tunasnya nggak boleh masuk ya? Nah, tunas itu juga berpengaruh. Jadi kalau tunas itu disertakan, maka tempenya akan panas. Itu juga cepat rusak juga. Oke, Pak Heri, makasih banyak ya. Saya udah ditunjukin proses dari hulu ke hilirnya. Menjadi inspirasi yang baik ya. Yoi. Ini tinggal packagingan, Pak. Siap. Sip. Tahap selanjutnya pengemasan. Kedelai yang telah diberi ragi dimasukkan dalam plastik yang telah diberi lubang. Kemudian ditutup menggunakan sealer. Jadi deh, tinggal menunggu 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Gimana food lover? Tertarik membuat tempe sendiri di rumah? Oke. Nah, kira-kira sumber kontaminasi apa yang mungkin dari tempat industri tadi? Yang belum, Anissa, coba. Gimana Anissa? Iya Pak. Iya. Menurut saya kontaminasinya itu mungkin dari pekerjanya ya. Walaupun misalnya di situ pekerjanya udah pakai masker sama sarung tangan untuk rambut gitu. Tadi juga kan yang bapak-bapak tadi 2 orang itu pegang-pegang kedelainya nggak pakai sarung tangan ya. Oh, terus tamunya yang kedua, ya justru ya? Iya, Oke. Iya betul. Nah, terus yang kedua itu dari tadi saya lihat alatnya. Apa sih ayakan itu kan terbuatnya dari kayu ya Pak. Kan bisa aja dia di kayu itu misalnya ada jamur, lebih baik menggunakan bahan alat dengan bahan yang lain seperti misalnya stainless atau seperti itu Pak. Oke, sip, menarik. Cut Ulfa, gimana? Sama sih Pak, tadi yang pas Nggak boleh sama, mesti yang lain kalau gitu. Maksudnya yang selain yang dikemukakan sama Anissa, ada nggak yang kamu tangkap? paling lebih ke personal hygiene ya Pak. Apa tuh? Ya Gimana? tadi yang pas sorting itu kan ada pekerjanya itu nggak pakai sarung tangan, walaupun nanti kan ada proses perebusan lagi, tapi kan mau mengurangi kontaminasi dari mikrobanya. Terus yang proses kedua tadi tuh pekerjanya juga kayak cuma pakai kaos doang, nggak menggunakan seragam proses lengkap. Oke, menarik. Rama, gimana Rama? Iya Pak. Kalau menurut saya sumber kontaminannya kan bisa muncul dari setiap tahapan produksi ya Pak. Ya. Tadi juga udah beberapa disebutin. Cuman tadi lumayan sih Pak, dia ada pencucian, terus direndam lagi, direbus lagi. Mungkin itu bisa buat membunuh mikroorganismenya gitu. Terus tadi yang saya lihat pas di proses peragian tuh kan di belakang tuh ada kayak jendela gitu ya Pak. Nah, jendelanya kebuka. Kalau yang saya lihat di situ sih Pak. Ya. Artinya kalau jendela kebuka nanti bisa serangga bisa masuk segala macam gitu ya. Oke, menarik. Kita kasih applause dulu buat semuanya. Wah, keren nih. Jadi betul ya teman-teman, tadi sudah sebagian besar sudah sudah teman-teman kemukakan semua. Jadi proses analisa itu yang dibutuhkan nanti saat teman-teman terjun ke dunia nyata ya. Jadi ilmu yang kita dapat ini nggak cuma benar-benar bisa diaplikasikan gitu. Termasuk nanti kalau teman-teman mau buka bisnis sendiri gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman udah tahu nih kira-kira kritisnya seperti apa, kemudian bahaya kontaminasi yang mungkin muncul seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa hindari atau bisa antisipasi kontaminasi tersebut. Ya. Nah, ini yang tadi alhamdulillah masih pakai baju ya. Kalau yang ini kita lihat di industri banyak yang dia sampai buka baju gitu ya, segala macam gitu ya. Nah, itu
ya Masya Allah gitu ya, ntar ke produk pangannya gimana gitu ya. Jadi, nah ini apa namanya pengetahuan dasar yang membuat akhirnya tadi apa ujung-ujungnya kualitas makanannya jadi lebih baik kan ya. Tadi kita dengarkan kalau misalnya kita beli tempe yang biasa prosesnya yang acak adut gitu ya, mungkin tahannya cuma sebentar, tapi karena prosesnya higienis dia jadi lebih tahan lebih lama gitu ya. Nah sehingga harga jualnya mungkin jadi lebih tinggi gitu ya, dan bisa lebih awet gitu ya, bisa dijual lebih lama dan apa namanya konsumennya bisa lebih puas gitu ya. Nah jadi praktek sanitasinya jadi harus baik, kemudian yang sakit pekerjaannya itu juga nggak boleh masuk ya. Sebelum biasanya kalau pas briefing gitu ya, itu ditanya tuh ya ada yang sakit nggak gitu ya, atau misalnya ketahuan sama supervisornya dia kok sering batuk-batuk atau suhu badannya panas segala macam gitu ya. Nah itu lebih baik dipulangin ya, karena kalau enggak nanti bisa membahayakan pekerja lain plus membahayakan produknya ya. Kemudian tangan pekerja ya, ini juga kalau tadi sudah lebih bagus ya. Nah yang digambar ini mungkin apa namanya contoh yang kurang baik ya. Jadi nggak ada apa, nggak ada APD, nggak ada apa namanya wear pack dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu membuat berbagai kontaminasi ya. Apa kontaminasinya bisa macam-macam, bisa kuku, bisa kalau dari garuk-garuk berarti nanti ada lapisan kulit yang keluar gitu ya, yang masuk ke dalam produk gitu ya. Nah ini kita harus hati-hati. Termasuk perhiasan ya, itu juga harus dilepas karena nanti kalau jatuh itu selain bisa membahayakan ke konsumen ya, siapa tahu nanti malah ketelen dan lain sebagainya, juga bisa jadi membahayakan si mesin ya. Jadi bisa ngejam mesinnya dan lain sebagainya karena ada parts yang menghambat ya. Kemudian di sisi pekerja masih dari rambut itu, nah ini ada sumber, ada Staphylococcus ya. Kemudian yang baik adalah memang kita pakai tutup kepala ya, karena rambut itu kita nggak tahu kalau rambut kita tuh rontok, copot itu kita nggak pernah tahu ya. Karena apa namanya, ya itu bisa terjadi kapanpun gitu ya. Jadi memang sebaiknya pakai penutup cover, head cover ya. Kemudian mata ya, mata itu ada bulu mata, kemudian apa namanya cairan yang ada di mata itu juga kena tangan dan lain sebagainya. Nah itu bisa membahayakan si pekerjanya sendiri atau juga mengkontaminasi si makanannya. Nah mulut ya, mulut. Nah biasanya memang kita tutup ya. Apalagi sekarang COVID ya, ini requirement-nya kalau di industri pangan jadi lebih tinggi ya. Biasanya kalau yang kalau sudah terkemas biasanya udah nggak perlu pakai masker. Jadi kalau udah terkemas kemasan primer biasanya nggak pakai masker. Nah tapi karena COVID ya ini juga ada baiknya juga nih ke industri pangan. Jadi walaupun apa namanya sudah dia ada di area yang non kritis, tapi semua mulut itu masih tetap terjaga karena mulut itu bisa macam-macam ya. Bisa dari air liur, kemudian bersin, batuk segala macam. Nah itu sumbernya dari mulut. Hidung juga sama ya. Hidung dan mulut itu butuh tadi masker. Kemudian organ pembuangan. Nah ini makanya setiap keluar dari kamar mandi itu wajib untuk cuci tangan dan sanitasi. Nah berikutnya adalah hewan ya. Jadi hewan ini apa namanya macam-macam, mulai dari yang besar, yang unggas, kemudian binatang peliharaan, even itu sebaiknya tidak ada di tempat pengolahan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman
ada industri rumah tangga, kemudian di sekelilingnya banyak hewan peliharaan segala macam. Nah, itu sebaiknya memang dihindari ya, karena bisa mengattract kontaminan ya. Maksudnya kontaminan yang muncul resiko lebih tinggi ya. Oke. Nah, serangga dan tikus ya, ini juga jangan sampai masuk ya. Bisa kita gunakan perangkap atau racun gitu ya dan lain sebagainya. Nah, cuma mungkin kalau racun mesti hati-hati ya, karena kalau racun dia matinya bisa sembarangan nanti dan malah bikin bangkai, kemudian nanti malah makin mengkontaminasi karena dari bau dan lain sebagainya ya. Biasanya yang paling disukain adalah lem dan bait langsung ya. Jadi yang sifatnya langsung baiting tuh jadi perangkap ya, perangkapnya yang langsung nangkep di tempat gitu. Itu. Nah, kemudian hewan ya. Nah, hewan sapi ini susu ya, contohnya ya, kita lihat di kanan ini proses pemerahan susu yang tradisional ya. Nah, yang tradisional ini kalau ini sebelum memerah biasanya ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Contohnya misalnya bagaimana si pekerjanya ini harus bersih dulu sebelum memegang susunya, putingnya ini. Kemudian putingnya ini juga harus dibersihkan dulu, disanitasi, baru kemudian dilakukan pemerahan. Kemudian embernya ini juga wajib untuk disanitasi dulu gitu ya sebelum susunya masuk ke dalam sini. Kalau tidak, otomatis maka akan semakin banyak bakteri yang harus di take care atau di handle gitu ya. Dan itu nanti akan mempengaruhi ke shelf life dari si susunya sendiri. Nah, ini ada yang menarik, Greenfields ya. Kita coba lihat bareng-bareng ya teman-teman ya. Bagaimana dia mengatur farmingnya. Kita coba lihat ya. At Greenfields, we are passionate about what we do. We are modern dairy farmers who care about this craft more than anyone else. Each calf is treated as part of our family from the day they are born. Their welfare is our top priority. We go the extra mile to ensure that each cow receives the utmost in daily health and nutritional care. We produce more than 300 tons of feed every day for over 9,000 cows in our farms. Our cows are fed 4 times a day with fresh feed specially formulated by our nutritionists. Using the total mixed ration feeding technique, our cows are fed with a healthy mix of corn kernels, grains, high-quality alfalfa hay, and local king grass, providing a balanced and nutritious diet with every mouthful. Our barns are kept at sub-20 degrees Celsius with a constant airflow so that our cows remain happy and comfortable at all times. As quality milk comes from happy and healthy cows, we ensure that every cow is maintained to the highest in hygiene standards. Our cows also get plenty of exercise, with daily walks from their barns to the milking parlor to keep them fit and healthy.
We invest in leading industry equipment that complements our strict no hands touch policy to eliminate possibilities of human contamination. To guarantee freshness and quality, milk is cooled to 4 degrees Celsius immediately and stored for processing. As the largest and only integrated dairy business in Southeast Asia, we manage the entire process from farm to fridge, with no room for detours, additives, or preservatives. All our milk passes through a single pasteurization process to retain its nutritional value. Strict standards are maintained through our high-tech facilities, coupled with stringent measures taken by our dedicated quality assurance team. We work around the clock to achieve the highest hygiene standards as we collect, process, and pack the milk. With over 60 million liters of milk produced yearly, we pride ourselves with delivering quality milk to our partners across the world. Iya, gitu ya. Jadi itu contoh Greenfields di Malang ya. Jadi mungkin nanti siapa tahu teman-teman bisa main atau malah kerja di sana, nanti coba ya. Jadi salah satu yang paling integrated di Southeast Asia. Ya. Nah, berikutnya adalah ya tadi kita lihat ini ya, apa namanya? Sanitasinya bagus banget ya. Proses sanitasinya jadi walaupun apa namanya di tempat peternakan, tapi kita lihat standarnya udah standar Eropa ya. Oke, lanjut ke rempah-rempah ya. Jadi rempah-rempah ini memang banyak tergantung dari cara manennya dan perlu pembersihan karena memang asalnya dari tanah ya. Dan tanah itu kita tahu dia sumber bakteri yang banyak. Berikutnya adalah lingkungan dan sumber lainnya. Jadi lingkungan itu ada udara, tanah gitu ya. Nah, sumber lainnya tadi teman-teman juga sudah sebutkan, misalnya contohnya peralatan ya. Memang peralatan yang paling baik tadi dari stainless ya. Gitu. Jadi apa namanya? Cuma memang harganya memang lumayan ya. Stainless itu lumayan mahal. Jadi mungkin untuk skala UMKM untuk sampai ke level itu butuh apa namanya? butuh modal yang cukup banyak ya. Tetapi kalau udah mencapai ke tahap itu, maka standarnya itu udah sama tuh kayak standar industri yang skala besar ya. Kemudian udara dan air ya. Nah, udara dan air ini kalau di apa namanya usahakan memang udaranya mengalir ya. Tetapi tadi contohnya kalau yang di rumah tempe tadi ya, kalaupun ada udara dari luar, aerasi, sistem aerasi, tapi tetap harus dikasih filter atau dikasih apa namanya, dikasih pengaman ya supaya nggak ada serangga yang masuk atau malah debu atau asap knalpot dari luar malah masuk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau di industri yang sudah lumayan lebih tinggi, nah itu ada sistem namanya sistem air handling unit ya. Nah, sistem air handling unit ini nanti dia bisa apa namanya? Bisa ngambil udara dari luar ya, kemudian disaring, kemudian memasukkan lagi jadi udaranya bergerak ya. Tidak diam di tempat gitu ya. Nah, berikutnya limbah ya. Nah, limbah ini termasuk bagaimana buang sampah pada tempatnya, itu sesuatu yang basic ya. Tetapi buat industri makanan itu menjadi sangat penting ya, pemisahan sampah. Pemisahan sampah mana yang sampah, mana yang tidak, mana yang udah nggak dipakai, mana yang masih akan digunakan, nah itu menjadi sangat kritikal. Kemudian benda mati ya, contohnya benda mati mungkin
semua peralatan, semua mesin itu mesti hati-hati ya, karena mikroba atau sesuatu yang tidak terlihat itu bisa saja menempel di situ ya. Nah, makanya ini contohnya, ini mesinnya lagi di swab ya, lagi di swab supaya ketahuan ada mikrobanya atau enggak. Nah, ini salah satu bentuk usaha yang digunakan untuk mengecek. Nah, kalau misalnya di UMKM gimana? Ya, yang penting mungkin kalau butuh swab segala macam itu terlalu advance ya. Tetapi selama mesin atau peralatan yang kontak dengan bahan, kontak dengan makanan itu dibersihkan, maka itu sudah lebih dari cukup ya. Dan bersihkannya maksudnya berkala ya, bukan seminggu sekali baru dibersihin atau malah kalau ingat aja dibersihin gitu ya, tapi ada penjadwalan rutin. Nah, itu sudah jauh lebih dari cukup ya. Kemudian air ya, ini juga penting sekali ya, karena air itu kan nanti untuk nyuci, untuk jadi bahan baku gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, biasanya memang seperti yang sudah saya sampaikan di perkuliahan sebelumnya, untuk air proses atau air bahan yang digunakan sebagai bahan baku ya, itu wajib untuk memenuhi syarat air minum ya. Nah, tahap pengolahan air seperti apa? Nah, ini contohnya ya. Jadi ada raw water, kemudian dikasih karbon gitu ya, dilewatin karbon atau dipakein klorin, pakai fluoride gitu ya. Nah, ini macam-macam ya. Proses handlingnya macam-macam gitu ya. Nah, cuma nanti kalau dari tanah, misalnya kalau di skala UMKM, kalau misalnya pakai air tanah, kalau untuk mau diproses ya pastikan airnya sudah dimasak dulu gitu ya, atau sudah dilalui filter yang pakai filter yang untuk standar air minum gitu ya. Dan nanti filternya juga mesti rajin dicek tuh. Misalnya mesti ganti setelah berapa lama gitu ya. Nah, itu juga penting ya. Jadi karena kalau airnya jelek, biasanya produknya jadi nggak bagus ya. Karena nyucinya pasti nggak benar. Kemudian atau kalau malah jadi bahan baku, kualitas produk akhirnya bisa jadi akan terpengaruh. Ya. Nah, ini sudah dibahas sama di skala UMKM juga tidak ada perbedaan dengan skala industri besar ya. Jadi tentu saja kotoran yang besar dihilangkan dulu, kemudian penggunaan senyawa pembersih, bisa deterjen gitu ya. Kemudian pembilasan, penggunaan sanitizer, biasanya terakhir menggunakan alkohol sebelum proses filling gitu ya. Atau pas ganti batch dibersihin pakai sabun atau pakai air, kemudian disanitasi dulu, kemudian baru dengan sanitizer, kemudian baru dilakukan proses pengolahan berikutnya ya. Nah, pembersihan dan sanitasinya itu juga tentu saja harus dapat memisahkan kotoran ya, dan nggak korosif. Kemudian tentu saja harus ekonomis ya, jangan sampai membebani biaya yang terlalu mahal ke konsumen ya. Nah, tentu saja pembersihannya harus menggunakan alat yang tepat ya. Kemudian bahannya juga harus tepat ya. Tujuannya tentu saja kita untuk mencegah timbulnya ada mikroba di situ ya. Nah, atau yang mudah mungkin ya, itu adalah sanitasi menggunakan hot water ya. Jadi hot water itu kita tinggal misalnya rebus air, kemudian kita bilas semua peralatan yang dipakai, direbus, dicuci, atau direndam air panas, air mendidih gitu ya. Nah, itu
bagus juga ya. Jadi kotorannya mati, nggak perlu pakai tidak meninggalkan residu, nggak korosif gitu ya. Dan ini bisa digunakan juga. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya ini bisa heat sterilization ya. Jadi bisa dipanasin atau bisa pakai iradiasi ya, pakai sinar UV itu juga bisa. Cuma kalau sinar UV ini bahaya ya, awas hati-hati kalau jangan digunakan jika masih ada pekerjanya ya. Karena ini bisa kena kanker, bisa di mata tuh nanti efeknya lama-lama jadi perih dan bisa jadi buta matanya. Karena merusak ya, merusak penglihatan gitu. Kemudian biasanya di atas 82 derajat ya, di atas 80 derajat suhu air yang digunakan ya. Nah, atau bisa juga pakai namanya ultrasonic cleaner. Nah, ini jadi nanti teman-teman bisa coba googling ya. Nah, ini biasanya kalau membersihkan alat-alat yang rumit, yang lekukannya banyak, nah ini biasanya dimasukin ke dalam ultrasonic dulu supaya kotoran lekukan-lekukan di dalam part yang unik tersebut itu bisa luruh ya, bisa contohnya mungkin cetakan candy yang macam-macam gitu ya, apa permen gitu ya, atau misalnya apa yang berlekuk-lekuk pokoknya ya, yang sulit untuk dibersihkan gitu ya. Nah, itu biasanya dimasukkan dulu ke ultrasonic cleaner pakai hertz tertentu ya. Nanti kotorannya meluruh, kemudian nanti baru bisa dibilas dan disanitasi lebih baik. Nah, tentu saja pembersihan dengan tangan itu apa namanya jadi hal yang wajib, apalagi sekarang COVID ya. Ini apa namanya bisa menggunakan iodin atau klorin atau kuat ya. Kalau bisa dengan air hangat lebih baik ya. Tapi at least pakai sabun itu sudah cukup juga ya. Cuma biasanya sabunnya jangan yang terlalu wangi ya. Karena nanti kalau terlalu wangi malah nanti tangan kita jadi terlalu wangi, nanti begitu kena ke produk itu jadi produknya ikut terkontaminasi bau wangi dari sabun gitu ya. Itu juga nggak boleh juga ya. Nah, pembersihannya ini sudah kita bahas ya di pertemuan kemarin, ini sama masih ya. Nah, kemudian masalah pekerja ya. Jadi masalah pekerja ini biasanya dicek ya, masuk sebelum kerja itu nanti mesti dicek ya dia bawa penyakit menular atau enggak gitu ya. Contohnya yang menular apa? Contohnya penyakit yang di paru-paru ya, bronkitis gitu misalnya ya. Atau yang lain yang sifatnya bisa menular dengan cepat ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi di screening pekerja kita ya. Kemudian nanti setiap waktu tertentu itu juga dicek, ditanya kesehatan secara umum seperti apa. Karena jangan sampai pekerja yang ada di tempat kita justru malah gampang sakit sehingga nanti ujung-ujungnya akan ke produktivitas ya, selain ke kualitas dari makanan yang kita hasilkan. Kemudian tentu saja ini kebersihan tangan ya harus dijaga. Kemudian perlengkapan ya, tadi seperti yang sudah dibilang ya, jadi kuku itu juga harus dijaga pendek. Kenapa? Karena di dalam kuku itu biasanya nanti sering nyelip-nyelip kotoran. Nah, itu kalau udah jatuh itu bahaya, apalagi kalau nggak pakai sarung tangan ya. Kemudian aksesoris handphone itu juga tidak diperbolehkan ya untuk masuk ke dalam apa namanya ke dalam proses. Karena biasanya nanti malah jadi megang handphone, kemudian megang produk, megang handphone lagi, jadi cross kontam ya. Nah, tambahan saran lain adalah
bisa ikut pelatihan, bisa online segala macam ya. Ikut pelatihan yang diselenggarakan. Jadi memang setiap karyawan memang harus diinduksi ya, wajib diinduksi. Apalagi backgroundnya bukan background pangan gitu ya. Jadi, nah itu wajib sekali untuk mereka tahu. Kemudian tentu saja proses monitoring yang kedua itu penting ya. Yang ketiga diberikan apresiasi ya. Jadi kalau sudah menjaga dengan baik itu dikasih apresiasi, maka itu biasanya akan makin menambah semangat tim untuk bekerja lebih baik lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh. Jadi gini, Pak. Sanitasi itu kan yang paling penting ya, Pak, di industri pangan. Ya. Saya tuh pengen tahu, Pak, seberapa penting sih sanitasi ini. Terus dampak yang paling parah tuh apa gitu? Misalnya terjadi ada korban, misalnya ada dari kontaminasi itu, selain kehilangan konsumen, apakah kena tindakan hukum atau gimana, penutupan pabrik mungkin gitu. Iya, jadi emang sanitasi ini penting banget ya. Jadi selain jadi kontaminasi itu levelnya bisa macam-macam ya. Jadi bisa ada yang cuma konsumen ya yang tadinya mau beli produknya jadi nggak jadi beli gitu ya karena ngelihat produknya nggak higienis, sampai ke tahap yang paling parah itu kematian ya. Jadi keracunan kemudian menyebabkan kematian. Nah itu ada beberapa case ya. Mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu banyak ya, karena sebenarnya mungkin ya orang Indonesia nih kalau buat mikroba segala macam itu lebih tahan banting ya. Tapi kalau orang luar ya, itu kayak di US atau di Europe gitu ya, even kalau di Asia mungkin Asia Timur ya, kayak di Jepang, Korea gitu ya. Nah itu begitu begitu sudah ada istilahnya itu ada kontaminasi yang sifatnya mikroba dan dia toksin mematikan, nah itu korbannya banyak gitu ya. Jadi kamu nggak ikut dari pertama ya, Rama ya? Kuliah Iya, Pak. sanitasi ya? Nanti bisa lihat di YouTube ya. Gitu, Pak. Saya udah share itu banyak sekali tuh contohnya. Nanti kamu bisa coba lihat di YouTube ya, yang kuliah saya yang pertama. Saya udah upload. Ada lagi yang lain? Pak, saya boleh izin bertanya? Boleh. Saya Nabila. Saya mau bertanya, Pak, kan kalau industri pangan pasti udah ada yang mengaturnya khusus ya, Pak. Kalau misalnya UMKM, kan saya ngeliat banyak UMKM di sekitar rumah saya aja, misalnya kayak pecel lele. Dia tuh kayak sanitasinya aja, nyuci piringnya aja kadang suka dicampur. Nah, sebenarnya itu kalau UMKM itu tuh ada yang ngatur khusus nggak sih, Pak? Kalau misalnya dia itu jadi sebelum ada korban, apakah ada yang ngurusin sanitasi dari UMKM itu, misal kayak kita sebagai teknologi pangan atau apa saling mengingatkan atau gimana sih, Pak? Terima kasih, Pak. Yuk, terima kasih. Oh ya, tadi yang pertanyaan Rama saya ada satu yang belum dijawab. Nah itu kalau keracunan segala macam itu bisa dituntut hukum ya, dan bisa jadi disuruh tutup itu bisa banget ya, bisa dibawa ke ranah hukum. Nah untuk yang ini misalnya pecel lele segala macam gitu ya. Nah sebenarnya di Indonesia memang regulasinya belum dijalankan secara ya, karena Indonesia penduduknya banyak banget dan skala UMKM rumah tangga itu gede banget gitu ya, banyak banget gitu. Jadi bisa jadi kewalahan ya. Nah untuk UMKM sendiri biasanya minimal itu at least mengurus PIRT ya. Itu yang paling rendah tuh. Jadi kalau dan izin ke dinas
perdagangan ya. Nah, itu nanti kalau udah izin, itu nanti akan wajib ikut pelatihan. Ya, wajib ikut pelatihan, kemudian nanti dikasih sertifikatnya segala macam gitu ya. Nah, itu ada dinas yang mengurusi dan itu dinas di daerah ya, pemerintah daerah gitu. Nah, cuma memang di Indonesia kayak misalnya tukang bakso gitu ya. Nah, itu belum ya pasti belum semua ada izin dan lain sebagainya, itu belum tentu ada gitu. Karena emang saking banyaknya, dan bisa jadi memang si dinasnya sendiri juga targetnya tidak menyasar ke skala yang sangat kecil tadi, kayak misalnya yang pecel lele segala macam gitu ya. Nah, padahal memang nah cuma memang sekali lagi orang Indonesia tuh kita diuntungkan dengan badannya kuat-kuat ya. Saya pernah cerita waktu pertemuan sebelumnya, itu profesor saya yang dari Taiwan, begitu saya ajak makan mie ayam aja ya pinggir jalan gitu ya, sebenarnya relatif bersih gitu ya, itu aja dia sakit perut gitu ya. Sampai 2 hari itu diare dia ya. Padahal buat kita biasa aja gitu. Makanya nah cuma kita mungkin harus belajar dari yang lain ya, maksudnya dari negara lain yang lebih bagus. Kayak contohnya misalnya kayak di Taiwan ya, tempat ini itu pedagang makanan kecil yang jual minuman yang di pinggir jalan pun itu semua wajib terdaftar itu. Kalau enggak mereka bisa kena sanksi gitu. Nah, cuma memang skala karena mereka negaranya kecil, kemudian semuanya bisa ditanganin gitu ya. Nah, itu jadi jadi keuntungan buat mereka karena negaranya kecil. Tapi kalau kita ngurusin yang lainnya aja belum bisa, maksudnya belum bisa full gitu ya, apalagi ngurusin sampai yang tingkat benar-benar yang UMKM yang skala kecil banget gitu, itu masih agak jauh gitu ya. Tapi kita sekali lagi sebagai anak teknologi pangan, kalau kita sebagai konsumennya, kita juga bisa ngasih saran ya sebenarnya ya sebagai konsumen ya. Jadi misalnya kalau dulu kita pernah di kampus itu ada pedagang yang misalnya dia kalau masukin minyak goreng ya, dia nggak buka pakai gunting terus dituang gitu ya, tapi si plastiknya itu dilelehin ke wajannya sampai bocor terus minyaknya keluar gitu. Nah, itu akhirnya dikasih penjelasan, ditegur. Maksudnya kita sebagai konsumen ya, ditegur, kemudian dikasih tahu bahayanya apa segala macam, akhirnya jadi berubah gitu sih. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Yang lain? Kalau cukup kita lanjut ya ke chapter 4. Ini terkait sama personal hygiene ya. Nah ini slide-nya bahasa Inggris semua nih ya. Jadi kalau ini kita bahas dari segi manusianya ya. Jadi manusia itu memang jadi sumber ya, semuanya berasal dari manusia ya, karena kita yang kita yang ngatur, kita yang mendesain pengolahannya segala macam. Nah, makanya hygiene personal itu menjadi sangat penting. Nah, ini personal hygiene ini mulai dari semua ya, dari apakah kita mau memproses, menyiapkan, kemudian men-serve atau ngasih ke konsumen gitu ya. Nah, semuanya itu harus
hygiene ya. Nah, penyakitnya biasanya apa aja, macam-macam ya yang bisa menularkan. Jadi bisa TBC ya, tuberkulosis, kemudian tifoid ya, tipes ya. Nah, kalau teman-teman ada yang punya tipes, nah bisa jadi selain karena daya tahan tubuh ya, itu juga bisa jadi karena memang makanan yang kita makan itu tercemar si salmonellanya ya. Nah, jadi kita mesti memang hati-hati ya untuk memproses atau mengolah dan membeli makanan kita. That's why makanya saya kalau teman-teman mungkin nanti sudah punya keluarga gitu ya, nah itu pasti nanti akan jadi milih-milih tuh tempat makan mana yang menurut teman-teman bersih ya. Karena mungkin dulu zaman mahasiswa kita bisa makan sembarangan gitu ya, bisa makan apa aja tanpa memperdulikan. Yang penting kenyang gitu ya. Nah, tapi nanti seiring berjalan waktu, apalagi udah dapat kuliah Sanpang ya. Nah, ini mulai diperhatikan ya. Kalau bisa jangan terlalu sembarangan lah, karena sumber penyakitnya itu jadi banyak ya. Tadi hepatitis segala macam gitu ya. Apalagi tadi kayak di pecel lele gitu ya. Ya kita nggak tahu tuh orang yang sebelum kita dia punya penyakit apa, makan pakai tangan, tangannya masuk ke mulut, kena air liur, makanannya ke piring, piringnya dicuci, kemudian piring yang dicuci itu dimakan sama kita, bekas apa maksudnya piringnya itu, gitu ya. Nah itu bukan nakut-nakutin, tapi menjaga itu jauh lebih baik, ya. Nah, kontaminasinya bisa macam-macam ya. Ini contohnya bisa dari kepala, dari ya macam-macam ya. Staphylococcus gitu ya. Itu mayoritas banyak di tubuh manusia ya. Jadi apa namanya tadi seperti kulit dan lain sebagainya gitu ya. Itu kontaminasi yang bisa berasal dari manusia. Nah, carrier ya. Jadi manusia itu juga disebut sebagai carrier ya. Tempat berlabuhnya patogen. Ya, jadi patogen masuk ke dalam tubuh kita kemudian bisa berkembang biak. Nah, biasanya terbagi jadi 3 grup ya. Yang pertama disebut sebagai convalescent carriers. Nah, ini sebenarnya dia recover dari illness, dari sakit, tapi dia masih bisa mentransmisikan ke apa namanya ke yang lain ya. Ini mungkin kalau COVID disebutnya apa ya? OTG. Orang tanpa gejala ya. Kemudian chronic carriers ya, yang dia sudah pasti dia sakit dan tentu saja dia pasti bisa menularkan gitu ya. Nah, itu kayak apa namanya ya yang positif gitu ya. Atau kontak karir ya. Jadi dia karena dia setelah berkontak dengan pasien kemudian dia bisa jadi menularkan ya. Dianya sih mungkin nggak sakit gitu ya, tapi dia nularin ke yang lain. Beda sama yang convalescent ya. Kalau convalescent dia udah sembuh, tapi dia masih bisa nularin ke yang lain. Tapi kalau yang kontak carrier, dia si orang kontaknya ini nggak sakit. Mungkin ini yang lebih cocok yang ini ya, yang OTG tadi ya, yang kontak carrier ya. Jadi dia sendirinya nggak sakit, tapi dia membawa penyakit buat orang lain. Nah ini orang sebagai apa namanya sumber penyakit ya. Jadi bisa macam-macam. Nah ini kita bisa lewat vektornya transmisinya bisa macam-macam ya. Jadi bisa airborne, bisa lewat makanan, bisa lewat vektor nyamuk dan lain sebagainya ya.
atau direct contact ya, kita bersentuhan, berbicara tanpa cover, itu bisa saling menularkan. Ya. Makanya kalau di industri makanan, begitu ada yang sakit, tadi saya bilang, nggak boleh kerja tuh. Ya, itu mesti disiplin ya. Apalagi kalau ada yang sampai kena TBC misalnya. Wah, itu benar-benar mesti dipastiin udah sembuh, baru boleh masuk. Gitu ya. Atau misalnya sesimpel flu gitu ya. Sekarang itu flu juga nggak boleh tuh, nggak boleh disarankan untuk tidak masuk ya, karena kalau dia flu berarti nanti bisa nularin ke yang lain. Ya. Nah, di sini ada metode transmisi kalau penyakit bisa direct, bisa indirect ya. Jadi kalau yang direct itu langsung kontak atau droplet dari droplet. Jadi kita bersin, muncrat gitu ya. Nah itu dropletnya kena. Atau ngomong, kan biasanya ngomong ada yang sampai kita nggak sadar tuh kalau ngomong tuh sebenarnya kita ngeluarin cipratan ini ya, cipratan droplet ya. Nah itu kena tuh direct. Nah indirect itu airborne, jadi lewat udara atau vehicle borne tadi misalnya lewat makanan dan lain sebagainya ya. Atau vector borne, jadi lewat nyamuk atau lewat tikus atau lewat macam-macam gitu ya. Itu disebutnya indirect ya. Nah, untungnya kalau kita menjaga kebersihan maka sebagian besar penyakit itu bisa kita hilangkan ya. Jadi dengan menjalankan proses sanitasi maka kita bisa memprevent mostly, tidak semuanya ya, tapi mostly bisa mencegah berbagai macam penyakit. Gitu. Nah, pentingnya gimana? Pentingnya itu yang pertama tentu saja kita bisa menjaga hygiene ya, bisa menjaga kesehatan ya. Kemudian kalau personal hygiene ya, personal berarti kita bisa menjaga person to person ya, dan bisa menjaga supaya tidak terjadi yang disebut dengan communicable disease ya. Communicable disease adalah penyakit yang bisa menular tadi. Nah, kalau non-communicable disease itu adalah, nanti mungkin teman-teman baca ya, ada disease atau penyakit yang bisa communicable, ada yang non-communicable disease. Nah, yang non-communicable disease itu biasanya yang karena keturunan. Contohnya mungkin karena, dan pola hidup ya, contohnya mungkin diabetes atau jantung gitu ya. Nah, itu non-communicable disease. Tapi kalau yang communicable disease itu biasanya yang memang karena patogen, bertransmisi antara orang dari satu ke orang yang lain. Berikutnya, nah communicable disease. Nah ini ya, jadi communicable disease itu tadi bisa menular untuk seperti convalescence, kemudian kronik, kemudian kontak carrier. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Kemudian, nah kita menjaganya salah satunya juga dengan menggunakan baju yang bersih ya. Tadi contohnya yang di Greenfields tadi, ini dia tertutup, hampir tertutup semua ya. Paling tinggal matanya aja gitu ya. Malah mungkin kalau di bagian tertentu ada yang sampai pakai goggles juga, kacamata. Ya, sorry ini anak saya ikutan masuk. Jadi pakai hairnet, kemudian pakai bahan kainnya ini juga teman-teman beda ya. Ini bahannya antistatis, jadi debu nggak bisa nempel di sini nih ya. Jadi kalau ada debu dia mudah untuk dibersihkan. Ya. Nah, sebagai karyawan itu kita mesti edukasi mulai dari sebelum dia bekerja. Sebelum bekerja itu wajib membersihkan diri ya, membersihkan take shower,
kemudian menggunakan baju yang baik, kemudian menjaga kebersihan semua ya, kukunya, kemudian tidak pakai kutek gitu ya, itu wajib untuk diinduksi ya. Kemudian dia saat bekerja ya, nah ini kita harus membedakan biasanya tadi ada yang komentar misalnya, oh dia masih pakai kaos nih dari rumah gitu ya. Nah itu makanya kita sediakan misalnya ada just lab atau misalnya sediakan apron ya, supaya tidak mengkontaminasi, karena dia kan jalan dari rumah, kemudian nanti selama perjalanan mungkin dia kena ada debu dan lain sebagainya. Nah itu makanya kalau yang sanitasinya bersih itu dia kita wajibkan untuk menggunakan pakaian yang lain ya. Kemudian saat bekerja itu tentu saja harus membersihkan diri, kemudian kita menggunakan pakaian dan dan sepatu yang sudah ditentukan gitu ya. Nah itu gunanya untuk menjaga kualitas produk kita ya. Seperti yang sudah dikatakan, jadi tidak menggunakan jam tangan atau cincin, anting dan lain sebagainya, aksesoris. Kemudian sepatu. Jadi sepatunya pun kalau dari luar itu wajib disanitasi atau dibersihkan dulu. Ada beberapa yang pakai cover shoes, itu jauh lebih baik ya. Kemudian tidak ada kantong ya. Kenapa? Karena kalau pakai kantong biasanya nanti suka nyimpen barang di situ. Terus kalau kantongnya bolong itu secara nggak sadar jadi jatuh barang yang kita bawa di kantong ya. Nah, itu jadi kontaminasi fisik nanti. Makanya biasanya kalau di wear pack atau di baju itu jangan disediakan kantong ya, supaya tidak ada barang yang dibawa-bawa ya. Kemudian saat bekerja ya, saat touch dengan makanan ya, itu wajib tadi melakukan sanitasi ya, mencuci tangan ya. Dan kalau batuk segala macam, nah nggak boleh ke makanan ya. Jadi apalagi sekarang udah pakai masker semua, harusnya aman ya gitu. Kemudian mengapa merokok itu dilarang juga ya? Jadi merokok itu dilarang di area karena rokok itu nanti dia nikotin dan lain sebagainya tuh baunya itu bisa nyerap ke baju ya, dan begitu nyerap ke baju itu kontaminasinya bisa nyerap lagi ke bahan yang mudah menyerap ya. Kayak beberapa bahan pangan itu sangat mudah menyerap bau ya. Jadi kayak misalnya maltodextrin segala macam gitu ya. Nah itu mudah tuh untuk menyerap bau. Nah itu nanti bisa mengkontaminasi lagi ya. Makanya biasanya untuk menghindari tidak diperbolehkan merokok selama bekerja di tempat pengolahan pangan ya. Kemudian hand sanitizer station ya, ini buat cuci tangan ya, ini harus convenient ya. Kemudian sebaiknya kalau yang nggak pakai disentuh itu jauh lebih baik ya, karena kalau disentuh berarti kan jadi kotor lagi ya. Ada yang sistemnya bisa diinjek gitu ya, atau yang pakai sensor lebih baik juga itu jadi begitu setelah cuci tangan langsung dikeringin tanpa kita nyentuh lagi objek yang kita sentuh sebelum cuci tangan. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya, sama jadi menggunakan
sabun dan suhu air yang kalau bisa hangat lebih baik lagi. Ya. Kemudian kenapa butuh hairnet ya? Karena tentu saja tadi selain rambut itu susah untuk dikendalikan ya, kita nggak tahu kapan dia copot ya, dan sebenarnya dia punya bakteri juga ya di rambut atau di kepala kita. Nah itu bisa mengkontaminasi makanan jika tidak di cover. Nah, kemudian ada juga yang menarik nih, ada bare nets ya. Jadi kalau sebenarnya masih bisa pakai jenggot gitu ya, atau pakai kumis gitu ya. Nah, tapi itu mesti pakai bare net ya. Jadi nanti bisa ke cover tuh semua rambut yang ada di jenggot dan kumis. Nah, itu masih bisa diperbolehkan. Ya. Kemudian menggunakan sarung tangan. Nah ini, tapi sarung tangan ini juga hati-hati ya, karena kalau sarung tangannya nanti mudah copot, mudah kalau kegores dikit aja bisa gampang luka sarung tangannya, itu malah jadi sumber kontaminan baru. Ya. Jadi pemilihan bahannya itu juga mesti pas dan tidak dipergunakan dengan semestinya. Jadi kalau misalnya handling bahan yang panas, ya berarti jangan pakai sarung tangan yang plastik justru gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi benar-benar penggunaannya jika ingin menggunakan maka wajib di-verify dulu ya. Nah, responsible dari employee adalah walaupun di pabrik makanan, tapi sebaiknya tidak makan dan minum di dalam ruang processingnya. Ya. Kalau minum air putih masih diperbolehkan ya biasanya. Tapi kalau udah makan, apalagi makanin produknya sendiri, gitu ya. Nah itu tidak diperbolehkan ya, karena kalau makan berarti buka masker, terus ngotorin gitu ya, kemudian jadi nggak fokus gitu ya terhadap pekerjaannya. Nah biasanya memang kita tidak menyediakan, tidak membolehkan. Kalaupun boleh makan produk itu nanti di tempat atau di lokasi pantry yang sudah disediakan. Jadi memang waktunya terpisah gitu ya, tidak disatukan saat dia sedang bekerja. Kemudian, nah ini ya, jadi harus bersih ya seragamnya. Makanya biasanya kita di beberapa di beberapa industri itu contohnya dikasih seragamnya lebih dari satu ya, supaya ketahuan misalnya hari Senin pakai apa, warna apa, Selasa pakai apa, Rabu pakai apa gitu ya. Supaya kita pastikan nih orang benar-benar semuanya sudah dicuci ya. Kemudian tentu saja tidak sambil makan, apalagi makan permen karet ya. Kemudian akses ya, akses ini juga penting ya. Jadi jangan sampai orang yang tidak berkepentingan itu bisa masuk ya. Jadi karena itu bisa jadi nanti malah membawa kontaminasi yang lain tuh ya. Jadi kontaminasi dari pekerja yang bukan semestinya itu harus dipisahkan ya. Nah termasuk nanti kalau misalnya kita punya industri walaupun kecil gitu ya, nah itu kita mesti lihat tuh ini orangnya kira-kira itikadnya baik atau enggak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu kita mesti saring gitu ya, jangan sampai tadi ada visitor ya, tapi justru visitornya malah membuat proses kita menjadi tidak aman ya.
Nah, kemudian penggunaan lunchroom ya. Nah, ini juga makan siang gitu ya, kemudian istirahat itu tidak berada di lokasi yang sama dengan lokasi pengolahan ya. Karena apa yang terjadi kalau misalnya menggunakan lokasi yang sama, maka menjadi tidak terkontrol biasanya ya. Makanya disediakan ruangan lain atau disediakan area lain. Nah, even di industri skala rumahan itu bisa dilakukan ya. Jadi misalnya, kalau bikin kuenya aja itu di dapur. Tapi kalau misalnya mau makan dan minum, makan siang itu jangan di dapur tapi di ruang tamu gitu misalnya ya. Jadi ada proses penyekatan atau proses pemisahan ruangan ya. Sehingga area dapur yang kita gunakan untuk proses produksi tidak terkontaminasi sama misalnya nanti habis makan siang ada yang makan rendang, nanti kita bikin kue nastar jadi rasanya jadi kayak bau rendang gitu ya. Nah, itu berbahaya ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ternyata udah selesai ya. Cepat juga. Dari teman-teman ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Boleh. Tapi terkait tugas. Boleh, nggak apa-apa. Itu kan UMKM ya Pak ya? Itu kita kalau misalnya nggak lihat dari produksinya nggak apa-apa kan? Maksudnya dia tinggal udah makanannya udah dipajang kayak gitu. Apa harus apa contohnya apa? Kamu contohnya apa? Misalnya dagang batagor, basreng gitu-gitu. Oh. Minuman yang 5.000-an itu Pak, yang di pinggir jalan. Oh, kalau gitu nggak masalah sih. Nggak mesti lihat dia dapurnya. Nggak masalah. Kamu bisa ngelihat pas cara dia handling pas di situnya juga boleh. Nggak masalah. Tapi kalau bisa ngelihat dia prosesnya gimana, lebih baik lagi. Cuma memang kalau memang nggak bisa, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, kayaknya cukup ya. Bisa lebih cepat dari dari yang seharusnya nih. Kalau gitu terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Selamat belajar lagi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat. Baik, itu saja. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih semuanya.